Saya ke Bu Feby dulu. Bu Feby, ada dua hal di sini terkait dengan pertama, apakah seorang advokat boleh dalam tanda kutip cawe-cawe terhadap urusan pelarian dari sang buronan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita ketahui bahwa ada buronan yang bernama Joko Chandra, namun kemudian ini harus dibuktikan kembali terkait dengan percakapannya. Ada proses yang kemudian dibantu. Misalnya soal pembuatan KTP, pembuatan paspor, lalu mendaftar sidang di pengadilan. Padahal yang bersangkutan adalah buronan. Bagaimana Anda menanggapi terkait ini? Ya, saya sebenarnya kurang jelas ya pertanyaannya karena ini ada banyak suara yang masuk dari Prof. Fauzi juga masuk. Jadi saya kurang bisa mendengar dengan baik pertanyaannya. Bisa kalau terkait dengan kasus Joko Chandra ini apa bisa diulang ya, karena suara Prof. Fauzi lebih kencang ya suaranya. Baik, saya ke Pak Fauzi dulu sambil memperbaiki Bu Feby nanti. Pak Fauzi bisa mendengar saya? Aiman Wicaksono di Jakarta. Baik, Pak Fauzi masih belum siap, nanti saya akan ke Pak Fauzi. Bu Feby bisa mendengar jelas? Suara Prof. Fauzi bisa di-mute dulu nggak ya? Oke, saya akan minta secara teknis untuk mem-mute dulu. Oke, baik. Baik, jelas ya Bu Feby ya? Sudah. Ya, Bu Feby, bagaimana kemudian pertanyaannya jika ada dugaan bahwa pengacara ikut membantu pelarian? Karena misalnya kita bicara soal ketika ada seorang buronan datang lalu ia membantu mengurus KTP, membantu mengurus paspor, membantu mendaftar sidang pengadilan, bahkan membantu kemudian untuk berangkat kembali ke luar negeri. Tentu hal ini sudah jelas ya diatur di KUHAP bahwa bagi advokat atau bagi siapapun yang membantu seorang terpidana atau yang membantu seorang terdakwa atau tersangka yang dapat menghalang-halangi melakukan penyidikan atau yang dapat menghalang-halangi dilakukannya eksekusi terhadap suatu putusan, maka ini dapat berdampak terhadap bisa didakwa juga orang yang menghalang-halangi tersebut. Jadi ini merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana yang diatur juga terhadap orang yang menghalang-halangi penyidikan atau menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi tersebut. Itu obstruction of justice ya? Iya, obstruction of justice. Ini sekedar mengetahui atau harus memang ikut cawe-cawe membantu? Untuk peraturan obstruction of justice ini sebenarnya kalau untuk advokatnya ada beberapa permasalahan. Ya, pertama mereka mengatakan nanti adalah rahasia klien juga terhadap apa yang disampaikan kepada mereka. Akan tetapi kalau untuk hal menghalang-halangi penyidikan dari mereka mengetahui itu sebenarnya sudah dapat dilakukan penyelidikan. Jadi juga. Tahu saja tapi tidak menyampaikan ke penegak hukum, entah itu polisi atau jaksa, maka itu bisa dikatakan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice tadi dan terkena pelanggaran. Betul. Ini pernah terjadi sesungguhnya pada kasus Setia Novanto, saya lupa namanya, Fredrik Yunadi, betul demikian? Iya, betul sekali. Oke, saya ke Fauzi Yusuf Hasibuan, Ketua Umum Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Bung Fauzi, bisa mendengar saya? Aiman Wicaksono di Jakarta. Ya, saya. Baik, tentu Anda mendengar tadi apa yang kemudian saya perbincangkan dengan Bu Feby? Oh ya, oke. Iya, ada tanggapan terkait ini bahwa ada indikasi ketika mengetahui bahkan membantu misalnya, maka seorang pengacara, seorang advokat bisa dikenakan pasal pidana. Begini ya. Saya mesti jelaskan dulu supaya jangan Silakan. misunderstanding. Ya. Jadi satu pekerjaan profesi advokat itu harus mendapat sebuah kepastian dan perlindungan. Di dalam perlindungannya itu disebut jelas tegas di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan saya garis bawahi pasal 16 bahwa advokat itu mempunyai hak imunitas. Hak imunitas dengan komposisi perjalanan menjalankan tugas-tugas profesinya harus diikuti dengan etikat baik dan melaksanakan ketentuan undang-undang. Jadi mengapa dikasih hak imunitas? Dia supaya independensi dan perjalanan dia melaksanakan tugas-tugas profesi advokat itu tidak terhalang untuk memberikan amnesti kemanusiaan bagi kliennya yang merepresentasikan kepada masyarakat itu. Jadi sebetulnya kalau itu pasal 16 ditegakkan, advokat itu di dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipidana maupun diperdata gitu loh. Oke.
Dengan alasan apapun, kalau seandainya dia tahu ada buronan, lalu dia bantu buronan itu untuk A, B, C, bahkan kembali lagi ke buronan, kembali lagi ke negara luar misalnya, dan kembali buron, apakah itu kemudian juga berlaku imunitas itu, kekebalan itu? Memang imunitas itu akan kehilangan imunitas kalau andai kata memang dia terbukti melakukan perbuatan pidana. Tapi jangan lupa begini. Bentuk pidananya apa? Harus diperjelas Pak Fauzi. Begini, iktikat baik itu kan harus dibuktikan. Gini lah ya. Di dalam konteks tuduhan tentang menjalankan tugas melanggar iktikat baik itu harus dibuktikan dulu. Betul. Jadi yang punya kewenangan membuktikan apakah seorang advokat itu melanggar iktikat baik di dalam tugas-tugas profesinya itu harus ditarik ke dalam persidangan Dewan Kehormatan Profesi Advokat, bukan langsung dijustifikasi oleh para penegak hukum yang lain menyatakan bahwa itu salah. Jadi mestinya iktikat baik itu harus dibuktikan dulu sebagaimana dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Advokat itu. Setelah kalau memang dia dinyatakan dia salah karena kompetensinya telah dilakukan salah, baru dibawa ke perkara. Baik, itu kan prosesnya yang saya ingin tanyakan sekarang. Ada kemudian seorang buronan, saya tidak menyebut satu persatu ya, saya bicara umum ini Pak Fauzi. Ada seorang buronan, kemudian dia datang ke Indonesia dengan dibantu oleh seorang advokat. Di Indonesia segala urusannya dibantu oleh seorang advokat. Hingga sang buronan itu kembali ke luar negeri juga dibantu oleh seorang advokat. Apakah advokat itu layak untuk terkena etik dan pidana terkait dengan obstruction of justice? Ya, posisi saya tidak memberikan begini ya. Saya sendiri tidak dalam posisi menjustis orang apakah itu ya, salah. Kita tidak bicara orangnya, tapi saya bicara kasusnya seperti itu. Apakah kemudian menurut Anda ini ada pelanggaran? Itu merupakan kewenangan Dewan Kehormatan untuk menyatakan dia salah atau tidak salah, bukan karena ucapannya Fauzi atau ucapan yang lain-lain gitu loh. Dalam konteks undang-undang ya. Sekali lagi Pak Fauzi, saya tidak menyebutkan kasus satu persatu, apakah Joko Chandra, apakah Anita Kolopaking dan lain sebagainya, tidak. Saya hanya menyebutkan secara umum kasusnya seperti ini. Anda sebagai Ketua Pradi, apakah menilai bahwa ada dugaan pelanggaran etik di dalamnya? Saya belum. Baik. Saya tidak akan menghukum anggota saya sendiri karena ada mekanisme organisasi untuk bisa menyatakan orang salah atau tidak salah. Apalagi dalam konteks menjalankan profesi. Profesi kita ini profesi officium nobile yang setara dengan para penegak hukum yang lain. Jadi tidak bisa dinafikan begitu saja sebelum dibuktikan dia memang salah. Baik. Saya ke Bu Febi. Bu Febi, ada komentar terkait ini? Ya, kalau saya mengatakan bahwa tadi seperti saya katakan, pasti advokat akan berlindung dari hak imunitas advokat ya terhadap apa yang mereka lakukan, dan ada dewan kode etik yang akan memeriksa apakah mereka melanggar kode etik atau tidak. Tapi jika pertanyaannya tadi ada terkait dengan apa yang disampaikan bahwa dia membantu untuk membuat KTP-nya, membantu pelariannya, membantu, dan saya ini bukan dalam keadaan menghukum menyatakan seorang bersalah atau tidak. Akan tetapi ini jelas merupakan bagian dari obstruction of justice menurut saya. Jelas dan itu tidak ada perbedaan apakah itu berlaku untuk orang atau untuk advokat atau untuk orang lain atau untuk advokat. Kata-katanya obstruction of justice itu adalah orang-orang yang menghalangi dilakukannya penegakan hukum gitu. Jadi ada usaha untuk menghalang-halangi dilakukannya penegakan hukum. Jadi menurut saya kalau tindakannya seperti yang sudah ditanyakan tadi, menurut saya itu sudah termasuk obstruction of justice. Anda mau mengatakan ini terang benderang, tidak perlu kemudian lagi diperdebatkan. Saya tidak menyebutkan siapa, tapi kemudian kalau kasusnya seperti itu, ada buronan yang dibantu datang, kemudian diuruskan beberapa surat penting, KTP, paspor, lalu kemudian mendaftar sidang pengadilan, misalnya seperti itu, lalu kemudian dibantu kembali lagi ke luar negeri, maka itu jelas obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Iya, betul. Kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Ada pertanyaan di sini. Apakah status Joko Chandra, kita masuk ke kasusnya, pada saat dia datang ke Indonesia buronan atau tidak? Dan apakah kemudian ketika tidak berstatus buronan, maka ia bisa disebutkan sebagai obstruction of justice? Kita akan kembali saat lagi.